Eh, ya minggu kemarin kita membahas terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Formulasinya seperti apa, termasuk kita punya 4 persamaan Maxwell dan solusi gelombang EM, ya, gelombang bidang terutama, dan sampai ke intensitas. Kemudian kita bahas polarisasi dan terakhir kita masuk ke propagasi cahaya ya, atau propagasi gelombang EM secara umum. Jadi ada 2, bahwa kita bisa gunakan prinsip Huygens, di mana pada prinsip Huygens ini setiap titik pada muka gelombang ternyata dapat dianggap sebuah gelombang baru yang kita sebut sebagai secondary wave, yang merambat ke segala arah dengan laju yang sama gitu ya. Satu lagi sebenarnya adalah prinsip Fermat, bahwa cahaya merambat di ruang sedemikian sehingga waktu tempuhnya minimum ya. Nah, kita akan manfaatkan nanti terutama yang prinsip Huygens ini ya pada konsep interferensi. Kita juga sudah bahas perambatan gelombang M dalam medium. Kita perkenalkan indeks bias medium gitu ya. Di sini juga udah bahas kasus-kasus tertentu, termasuk perambatan muka gelombang. Nah, sekarang kita bahas fenomena yang khusus ya, terkait dengan gelombang. Dalam hal ini terutama gelombang elektromagnetik ya, atau cahaya gitu ya secara khusus, terkait dengan interferensi celah ganda ya. Nah, jadi ya Anda sudah tahu ketika belajar tentang gelombang mekanik sebelumnya bahwa salah satu sifat yang penting dari cahaya atau dari sebuah gelombang adalah superposisi ya. Nah, di situ bahwa gelombang itu bisa bersuperposisi dan nanti menghasilkan pola-pola interferensi gitu ya. Nah, sekarang ketika kita membahas salah satu ya tipe interferensi itu menggunakan 2 buah celah. Jadi kalau Anda bayangkan kita tinjau misalkan sebuah dinding yang terdapat 2 celah yang sangat sempit. Yang sangat sempit di sini dalam artian lebar celahnya itu bisa kita bikin mendekati 0 gitu ya, kecil sekali. Wah, lebar celahnya menuju 0 dan berjarak di satu sama lain. Di satu sama lain. Jadi ada 2 buah celah, lebar celahnya jadi yang sempit sekali, lebar celahnya 0. Kemudian kita simpan ya 2 celah itu di sebuah dinding gitu ya. Kemudian ada jarak D satu sama lain. Misalkan setupnya begini. Nah, jadi saya punya dinding gitu ya. Kemudian ada 2 buah celah, lebarnya D. Bukan lebar, sorry, jaraknya adalah D. Ini celahnya sangat sempit, jadi lebar celahnya ini dia menuju 0 gitu ya. Nah, kemudian pada jarak L misalkan di sini, pada jarak L dari dinding ya, atau dari celah,
itu kita simpan sebuah layar untuk mengamati pola-polanya nanti ya. Nah, kemudian dari sini kita punya sebuah gelombang bidang ya, cahaya. Dalam hal ini cahayanya kita tinjau yang gelombang bidang monokromatik. Monokromatik itu dalam artian dia satu frekuensi ya, jadi warnanya satu gitu ya. Datang menuju celah. Datang menuju celah. Nah, tapi di sini karena celah itu sempit ya, karena celah sangat sempit. Nah, maka berdasarkan prinsip Huygens, kita punya prinsip Huygens tadi bahwa yang lewat celah itu kan cuman sedikit gitu ya. Nah, jadi cuman sedikit yang lewatnya gitu ya. Nah, di sini jadi bagian muka gelombang yang lewat celah itu hanya sedikit. Nah, sehingga dari prinsip Huygens karena muka gelombang yang titik itu bisa kita anggap sebagai sumber gelombang baru, maka dari situ juga karena dianggap hanya satu bagian kecil yang lewat celah. Nah, jadi di sini berdasarkan prinsip Huygens si celah itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai sebuah gelombang yang baru gitu ya. Celah dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru ya, dari yang secondary wave-nya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan, di sini kita punya sebuah gelombang bidang, misalkan titik-titik ini yang merah itu adalah muka gelombangnya, dia berupa bidang, dan kemudian nah di sini kan hanya bagian kecil aja ya yang merah ini yang lewat gitu ya, yang bisa lewat ke celah ini. Nah, jadi si celah akhirnya bisa kita anggap sebagai sebuah gelombang baru, sumber gelombang baru. Nah, jadi akhirnya nanti setelah gelombang datang itu lewat ke celah, ya, itu akhirnya ya jadi seperti kita punya dua buah sumber gelombang, ya, dia merambat. Nah, ketika dia merambat kan berarti ada dua nih sumbernya sekarang. Nah, karena ada dua, mereka saling bersuperposisi. Ya. Karena mereka saling bersuperposisi, nah nanti pola-pola interferensinya itu akan ditangkap di layar. Nah, yang membedakan tentunya adalah bahwa di sini gelombangnya karena dia point ya, titik. Di sini jadi muka gelombang yang lewat ke apa namanya? Muka gelombang atau sumber gelombang yang datang dari celah itu bukan lagi gelombang bidang, tapi gelombang bola gitu ya. Nah, dia gelombang bola, kemudian nanti pola-pola interferensinya akan ditangkap di layar. Biasanya kan bentuknya yang bentuknya adalah pola-pola gelap terang seperti ini ya. Oops. Sendiri ya. Nah, kira-kira gini ya.
Jadi polanya nanti ada pola gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, seperti ini. Nah, jadi nanti gelombang baru dari celah 1 dan celah 2 akan saling berposisi superposisi. Gelombang baru dari celah 1 dan 2 akan bersuperposisi dan hasil superposisinya nanti berupa pola interferensi ya, yang gelap terang ini terang gelap ya, yang ditangkap pada layar. Nah, jadi kira-kira seperti ini idenya. Saya punya 2 buah yang sempit gitu ya. Kemudian datang sebuah gelombang bidang, celah itu bisa kita anggap sebagai sumber gelombang baru. Kemudian dia merambat berupa gelombang bola ya si celah itu. Kemudian bersuperposisi dan menghasilkan pola interferensi yang ditangkap di layar. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya kenapa bisa menghasilkan pola-pola interferensi gitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kenapa bisa menghasilkan pola terang gelap gitu ya. Nah, seperti yang Anda sudah pelajari di gelombang mekanik, sebenarnya kan pola-pola interferensi itu muncul akibat ada superposisi 2 buah gelombang yang punya beda fase. Nah, jadi kenapa bisa menghasilkan pola terang gelap? Ya, karena di sini ketika ditangkap di layar, ketika ditangkap pada layar, cahaya 1 dan cahaya 2 dan cahaya 2 itu ada beda fase, memiliki beda fase. Nah, mungkin Anda ingat bahwa fase gelombang itu kan atau sudut fase gelombang itu terutama ketika kita bicara gelombang bidang, sudut fasenya itu adalah yang ini, omega T min Kx plus theta 0. Nah, jadi karena frekuensi itu tidak berubah, jadi nanti perbedaan sudut fase itu ditentukan adanya perbedaan X gitu ya. Nah, jadi di sini karena ada perbedaan panjang lintasan. Nah, di sini karena beda sudut fasenya secara umum, delta theta itu sama dengan K dikali delta X. Di sini kan semuanya vakum ya, jadi tidak ada perubahan panjang gelombang, tidak ada perubahan laju ya. Semuanya memang hanya diakibatkan oleh satu datang dari, kita punya dua cahaya gitu ya, 2 sumber memang gitu. K kali delta X gitu ya. Jadi beda fase ini dimunculkan akibat adanya
beda panjang lintasannya ya. Beda panjang lintasan di sini yang ditempuh. Nah, sekarang kita di sini harus untuk menghitung beda panjang kita harus gunakan beberapa asumsi. Sini kita asumsikan bahwa si layar, jadi pola yang kita tangkap itu berada pada posisi yang jauh dari celah ya. Berada pada posisi yang jauh dari celah. Yang jauh dari celah. Jadi kira-kira saya punya L-nya itu jauh lebih besar daripada D gitu ya. Jadi kalau D itu jarak antar celahnya, maka si layarnya itu posisinya jauh. Gitu ya. Nah, kenapa jauh? Nah ini supaya memudahkan formulasinya. Nah, jadi artinya kalau dia jauh si layarnya, di sini kan sebenarnya gelombangnya gelombang bola ya. Nah, kita kan belum belajar sebenarnya gelombang bola ya. Yang kita punya itu sebenarnya adalah formulasi untuk gelombang bidang. Nah, kalau dia sudah merambat cukup jauh gitu ya, kurvatur dari atau kelengkungan dari gelombang bolanya ini tidak lagi terlalu kelihatan, sehingga ketika kita meninjau di layar, kita bisa anggap dia sebagai gelombang bidang juga. Gitu. Nah, ini biasanya disebut sebagai zona Fraunhofer namanya. Saya nggak tahu nulisnya benar atau enggak ya. Zona Fraunhofer. Fraunhofer zone. Nulisnya adalah Fraunhofer, salah. Fraunhofer. Nah, nanti kalau yang kita tinjau layarnya lebih dekat lagi gitu ya, ternyata tidak terlalu jauh, dekat ke dekat ke celah, itu kita sebut sebagai zona Fresnel gitu ya. Nah, pada zona Fresnel ini kita tidak lagi bisa mengasumsikan bahwa ketika ditangkap di layar gelombangnya itu adalah gelombang bidang gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa ketika sampai di layar, kita bisa asumsikan gelombang bidang ya. Nah, jadi itu agak lebih mudah. Nah, jadi kalau saya lihat berdasarkan asumsi ini juga, nah jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dari celah 1 itu adalah C1P. Saya pakai yang ini aja. Jadi panjang gelombang dari itu adalah C1P, kemudian dari C2 adalah C2P,
Nah, di sini bisa lihat kita punya beda jalan. Jadi kalau saya tarik garis ke sini, jadi C1Q. Nah, ini jadi C1P dengan Q P itu jadi sama. Jadi selisihnya adalah ya si C2Q ini gitu ya. Nah, jadi beda jalannya ini sama dengan C2Q. Sama dengan panjang C2Q. Nah, tentu saja ini tidak persis gitu ya. Jadi C2Q ini sebagai beda jalan itu memang benar-benar ini kita bisa asumsikan 90 derajat itu karena kita kerja di zona Fraunhofer ya. Jadi kita asumsikan layarnya jauh. Nah, lebih ini lagi kalau misalkan saya tinjau si layarnya tuh jauh, jadi si beda jalannya sebenarnya tidak terlalu terlihatan gitu ya, tidak terlalu besar. Nah, maka di sini sebenarnya kita bisa anggap bahwa di zona ini bahwa cahaya dari gelombang 1, dari celah 1 dan dari celah 2 itu paralel. Salah saya. Kalau kita tinjau di region dekat celah ini, kita bisa asumsikan bahwa sinar dari C1 itu dan sinar dari C2 itu di dekat ya, di posisi dekat celah, itu dia paralel gitu. Sejajar, nah karena paralel kita bisa bikin dengan mudah. Jadi kalau sudut ini adalah theta, nah, maka sudut ini juga theta, karena ini 90 derajat. Nah, maka saya bisa hitung bahwa delta X itu adalah D sin theta ya. Nah, karena delta X itu D sin theta, maka beda sudut fasanya, kita punya beda sudut fasa delta theta sama dengan K, ingat K adalah 2 pi per lambda dikali delta X sama dengan 2 pi D dibagi lambda dikali sin theta ya. Nah, tentunya sin theta ini juga bisa kita dekati gitu ya, karena kita kerja dengan L yang jauh dari sumber. Kalau saya sebut misalkan ini adalah Y, gitu ya, dan ini adalah theta kan berarti ya. Nah, sudut ini adalah theta. Karena 3 garis ini sebenarnya sejajar kalau di dekat ini, dekat layar, jadi ini sudutnya theta. Nah, karena L itu jauh lebih besar daripada, karena L itu jauh lebih besar daripada D, ya, artinya nanti si theta ini nilainya akan kecil sekali. Sini karena L-nya jauh lebih kecil daripada D, maka theta kecil sekali. Theta kecil sekali. Nah, kalau tetanya kecil sekali, ingat kita punya aproksimasi seperti ini, bahwa sin theta itu dekat ke
tangen theta dia dekat ke Y per L gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tuliskan beda sudut fasanya sama dengan 2pi per lambda dikali D Y per L ya. D itu adalah lebar celahnya, Y itu adalah posisi dari O itu titik tengahnya ke P gitu ya, dan L adalah jarak celahnya, jarak layar sorry. Nah, jadi kita juga bisa gunakan aproksimasi seperti ini. Oke, nah sekarang pola terang gelap ini tentunya bergantung pada beda sudut fasanya ini ya. Jadi kalau dia sefase maka akan menghasilkan pola terang. Kalau dia berlawanan fase, dia akan menghasilkan pola yang gelap ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia sefase itu berarti delta tetanya sama dengan M dikali 2pi ya. Jadi kelipatan bilangan bulat dari 2pi. Tentunya dengan M itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan interferensi konstruktif, saling menguatkan. Interferensi konstruktif, ini yang saling menguatkan. Dan ini akan menghasilkan pola terang ya, yang kita sebut sebagai terang. Nah, sedangkan kalau dia berlawanan fasa, maka delta tetanya itu adalah dia kelipatan ganjil dari pi ya, jadi 1pi, 3pi, 5pi gitu ya, seterusnya. Ya ini bisa kita tuliskan sebagai 2M min 1 dikalikan pi dengan M-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan interferensi yang destruktif ya. Saling melemahkan. Interferensi destruktif. Di sini menghasilkan pola gelap berarti ya. Nah, jadi di sini posisi gelap dan terang di layar kita bisa tentukan dengan mudah ya, sebenarnya mudah dalam artian karena saya punya persamaannya ya, kita tinggal samakan saja ya, tinggal samakan. Nah, jadi di sini saya bisa rumuskan. Jadi kalau kita punya posisi begini, nah, jadi kalau saya punya posisi begini, misalkan YP, nah YP ini terang atau gelapnya nanti bergantung pada, atau persamaannya bisa kita tentukan ya. Jadi kalau saya punya titik P itu terang, misalkan ya. Titik P itu terang, maka kita bisa gunakan relasi ini, bahwa delta tetanya sama dengan kelipatan bilangan bulat dari 2pi. 2pi-nya bisa saya coret ya. Jadi saya punya bahwa D sin theta sama dengan M dikali lambda, atau kita bisa gunakan D dikali YP per L sama dengan M dikali lambda ya. Kita punya relasi ini. Ini akan menghasilkan pola yang terang.
Sedangkan jika titik P itu adalah gelap, titik P-nya gelap, ya maka kita tinggal masukkan saja delta tetanya sama dengan 2M-1 kali Pi. Dan di sini jadi kita punya bahwa di sin tetanya nanti sama dengan 2M-1 dikali lambda, atau ya sama di L sama dengan 2M-1 kali lambda. 2 ya, ini setengahnya lupa. Nah, tentunya untuk indeks yang terang, yang M ini indeks terang, kita mulai M-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk indeks gelap, itu mulai dari 1 ya. Nah, yang indeks ke 0 spesifik, itu kita katakan sebagai terang pusat ya. Nah, di mana terang pusat ini, yang di tengah-tengah ini nih. Ya, tengah-tengahnya itu pasti terang sebenarnya. Kenapa pasti terang? Ya karena dia simetrik. Kalau dia simetrik misalkan ini kan berarti panjangnya yang ini. Nah ini juga panjangnya ke sini. Nah, jadi ini pasti sama gitu ya. Karena pasti sama panjangnya, jadi mereka sefase pasti. Nah sefase maka pasti polanya terang ya, di pusat itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, formulasi ini sebenarnya menarik. Menarik dalam artian, kalau saya gambarkan lagi ya, ini kita copy lagi ya. Copy, mana copy? Ya. Nah, kemudian saya paste misalkan di sini. Kalau ini adalah terang pusat, misalkan ya. Nah, ini adalah terang pusat, kita sebut aja O misalkan. Terang pusat. Nah, maka kan ini adalah gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3, ini gelap 4 gitu ya. Dan ini adalah terang 1 gitu ya, ini terang 2, ini terang 3, ini terang 4. Gitu ya. Jadi ini kita sebut gelap 1, gelap 2, gelap 3, dan gelap 4. Yang ini kita sebut sebagai terang 1, terang 2, terang 3, terang 4 gitu ya. Nah, jadi ini indeks ini terkait dengan M-nya nanti. Nah, dia sistemnya simetrik, jadi ketika ke bawah itu mulai lagi dari awal ya. Lagi dari awal itu adalah ini gelap 1 juga, ini gelap 2, dan seterusnya. Yang terang juga sama ya. Jadi ke atas dengan ke bawah tuh sama. Simetrik. Nah, tapi di sini yang menarik adalah bahwa kalau kita tinjau dua besaran, yaitu yang ini, ya. Nah, jadi berapa sih jarak antara dua buah gelap yang berurutan? Saya sebut saja sebagai 2Y GG gitu ya. Jadi jarak antara dua gelap yang berurutan. Dan saya punya juga yang ini. Ini adalah jarak dua terang yang berurutan. Delta Y T gitu. Jadi ini adalah jarak dua terang, dua gelap berurutan.
berurutan. Dan ini adalah jarak dua terang berurutan. Berurutan. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar juga sebenarnya kelihatan ya bahwa polanya tuh dia berulang, benar-benar berulang, dan bisa dilihat sebenarnya jarak antara dua gelap berurutan dan dua terang berurutan itu tidak bergantung pada M, tidak bergantung pada orde, artinya dimanapun sama. Jadi jarak terang 3 dengan terang 4 itu sebenarnya sama dengan jarak terang 1 dengan terang 2, terang 2 dengan terang 3 gitu ya. Dan gelap juga sama, dia tidak bergantung pada M. Artinya jarak antara gelap 2 dengan 3 itu sama dengan jarak gelap 3 dengan 4 dan sama dengan jarak gelap 1 dengan 2. Nah, Anda bisa buktikan di sini sebenarnya kalau Anda mau ngitung delta Y TT gitu ya. Delta Y TT itu kan berarti jarak terang ke M atau terang ke M plus 1 dan terang ke M. Nah, jadi saya punya, tinggal hitung aja delta YTT sama dengan Y saat M plus 1 dikurangi Y saat M. Y saat M plus 1 kita punya rumusnya. Jadi saya punya M plus 1 dikali lambda L per D dikurangi M dikali lambda L per D. Bisa dilihat di sini yang M-nya saling cancel, akhirnya sisa lambda L per D ya. Dan ini bebas dari M. Ya. Sekali lagi, jadi artinya pokoknya asal berurutan, mau ke berapapun, mau 1, 2, 2, 3, 3, 4, jaraknya selalu sama. Ya. Dan itu berlaku juga untuk yang gelap. Berlaku juga untuk yang gelap, jadi kalau saya hitung delta Y gelap ke gelap, jarak gelap ke M plus 1, dan gelap ke M, gelap ke M, kita bisa punya delta Y GG sama dengan YM plus 1 dikurangi YM, tapi yang gelap, nah, kita bisa tuliskan YM plus 1 kan berarti adalah apa? Jadi 2M plus 1, ya nggak sih? 2M, M-nya diganti jadi M plus 1. Jadi 2M plus 2 min 1 ya, jadi 2M plus 1 dikali dengan lambda L per 2D dikurangi 2M min 1 lambda L per 2D. Nah, bisa dilihat yang 2M-nya juga hilang. Sini tinggal lambda L per 2D dikurangi atau jadi ditambah minus-minus lambda L per 2D. Jadi ini sama dengan lambda L per D. Nah, bisa dilihat besarnya ternyata sama ya. Jadi jarak gelap berurutan dengan jarak terang yang berurutan itu sama besar. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, formulasi ini bagus ya, sederhana. Tapi syarat ini, nah ini sefase dan berlawanan fase di sini itu apa ya namanya? Bahwa sefase itu kelipatan bilangan bulat dari 2pi gitu ya, berlawanan fase itu kelipatan bilangan ganjil dari pi. Itu adalah syarat sefase dan berlawanan fase
kalau kita bicara 2 buah gelombang gitu ya. Nah, kalau saya ternyata bukan punya 2 celah, yang saya punya adalah 3 celah misalkan ya. Nah, tentunya syarat ini harus diganti gitu, dimodifikasi, dan tidak sederhana ya memodifikasinya gitu. Nah, jadi kita harus mencari, dalam tanda petik ya, mencari cara lain gitu ya, bagaimana menentukan posisi dari pola gerak terang ini supaya bisa extend ke kasus yang celahnya lebih banyak gitu lah ya, tanpa kita pakai syarat ini sih. Nah, jadi bisa dilihat kalau kita punya pola seperti ini ya, ini kan sebenarnya polanya cuma 2. Ini adalah pola yang terang dan pola yang gelap. Nah, di sini kita bisa tuliskan sebenarnya dalam konteks intensitas cahayanya. Nah, jadi yang merah ini, yang terang ini berarti saya punya intensitasnya itu maksimum gitu ya. Kalau yang gelap itu berarti intensitasnya sama dengan 0 ya. Yang nggak ada cahaya sama sekali berarti kan intensitasnya sama dengan 0. Yang ini intensitasnya paling terang, ya dia nilainya maksimum gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memformulasikan interferensi celah ganda ini dalam konteks intensitasnya. Intensitas cahayanya. Nah, kita kemarin tahu bahwa intensitas itu kan sebenarnya sebanding dengan amplitudo kuadrat ya. Amplitudonya terutama lebih jauh, amplitudonya amplitudo medan listrik ya. Di mana kemarin? Ini mempropagasi di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini intensitas itu sebanding dengan amplitudo medan listrik. Ya. Nah, jadi di sini misalkan tadi ketika sampai di layar, karena layarnya jauh ya, kita kan bisa mengasumsikan maka cahaya itu adalah gelombang bidang. Ya. Jadi tadi karena layar berada di posisi yang jauh dari sumber, maka ketika sampai di layar, cahaya bisa dianggap gelombang bidang ya. Dianggap gelombang bidang. Jadi kalau kita misalkan kita punya cahaya satu, misalkan medan listrik di layar ya ini, bentuknya adalah omega T min K XP, misalkan kita sebut aja pada arah R tertentu gitu ya. Kemudian dari cahaya 2 kita punya E, ini E1, ini E2 ya. Nah, dia punya amplitudo yang sama tentunya. Cos-nya kelewat.
Nah, ininya sama, tapi ada sudut fase yang sedikit berbeda. Nah, jadi ketika dia sampai di layar, kan kedua ini bersuperposisi. Ini bersuperposisi. Nah, sehingga gelombang resultannya sama dengan, ya, jumlahkan saja ya, E1 plus E2. Nah, jadi ini kita sama dengan E0-nya bisa kita keluarkan. Nah, di sini ada cos omega T min K XP ditambah cos omega T min K XP plus delta theta arah R. Nah, kita tinggal menjumlahkan cos dengan cos. Nah, tapi sekali lagi, untuk menjumlahkan cos dengan cos ini kan kita bisa gunakan, untuk menghitung ini kita bisa gunakan metode Fasor ya. Kita bisa gunakan metode Fasor. Nah, jadi si cahaya satu ini kita gunakan sebagai referensi. Kalau ini kita gunakan sebagai referensi, ingat, maka dengan notasi Fasor waktu kita belajar di rangkaian AC, mana? Nah, kita bisa gunakan ini ya, di mana A-nya itu menyatakan amplitudo dan ini menyatakan sudut terhadap referensi. Nah, jadi ini karena referensinya adalah omega T min Kx, jadi saya punya cahaya satu itu, saya tuliskan dalam Fasor, amplitudonya adalah E0, sudutnya adalah 0 derajat. Nah, sedangkan untuk E2, dia adalah E0 dan sudutnya adalah delta theta terhadap referensi. Nah, jadi bisa kita gambarkan di sini. Fasornya kira-kira jadi ini. Nah, jadi E1 dia mendatar ya, sudutnya 0 derajat. Sedangkan si E2 fasornya membentuk sudut delta theta terhadap referensi, terhadap garis mendatar. Di sini referensinya. Nah, di sini berarti kita bisa hitung sebenarnya berapa ER-nya. Berarti ER amplitudo gelombang resultan, ngitungnya Anda bisa hitung pakai dua cara. Anda bisa kita hitung pakai rumus dua vektor ya, atau Anda bisa ngitung sigma di X dulu, kemudian sigma di Y, kemudian baru dikuadratkan dan diakar. Jadi kalau saya hitung sigma yang arah mendatar, berarti kan saya punya E1, amplitudonya adalah E0, ditambah E2, amplitudonya juga E0, dikali cos delta theta. Cos delta theta, begitu. Dan kemudian saya punya jumlah yang vertikal, cuman yang E2 aja ya, sin delta theta. Nah, berarti saya punya amplitudonya ER sama dengan akar, E0-nya saya keluarkan, akar
1 plus cos delta theta kuadrat ditambah sin delta theta kuadrat. Anda kita bisa hitung. Jadi N0, yang ini kan nanti jadi 2, 1 plus apa? Yang cos kuadrat ya berarti ya. Cos delta theta begitu. Nah, 1 plus cos 2 theta bisa Anda tuliskan dalam bentuk cos setengah sudut. Jadi 4 cos kuadrat delta theta per 2, sehingga ER-nya adalah sama dengan 2N0 ini kali cos delta theta per 2 ya. Kira bentuknya seperti ini adalah amplitudo gelombang resultan. Nah, karena intensitas itu sebanding dengan apa ini amplitudo kuadrat. Nah, intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Jadi tentunya kita bisa dapatkan bahwa intensitas gelombang itu ya saya punya jadi suatu intensitas awal gitu ya, dikalikan dengan cos kuadrat delta theta per 2. Nah, tentunya di sini dia akan menghasilkan terang jika I-nya itu bernilai maksimum dan dia akan menghasilkan gelap jika I-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa pecahkan sebenarnya. Kita bisa pecahkan, artinya kita bisa nyari berapa delta theta-nya. Ya. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, tentunya cos-nya jadi harus sama dengan 0. Kalau cos-nya sama dengan 0, berarti kan theta-nya saya harus punya di sini cos delta theta per 2-nya harus sama dengan 0. Kalau dia harus sama dengan 0, maka delta theta per 2 itu kan harus sama dengan berapa kalau 0? Pi per 2, 3 pi per 2, dan seterusnya. Ya. Jadi akhirnya kita bisa dapatkan ya delta theta-nya seperti yang tadi ya. 3 pi dan seterusnya. Kelipatan bilangan ganjil dari pi. Nah, sedangkan kalau saya pengen dia bernilai maksimum, kalau maksimum berarti maka cos delta theta per 2, ingat di sini karena mutlak, karena kuadratik, jadi ini sama dengan plus minus 1. Kalau plus minus 1 berarti bisa 0, bisa pi, bisa seterusnya ya. Jadi delta theta per 2 sama dengan bisa 0, pi, 2 pi, dan seterusnya. Dan kita bisa dapatkan delta theta-nya adalah ya 0, 2 pi, 4 pi, dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan bulat dari
dari delta theta, dari 2pi. Dan kita bisa dapatkan relasi yang ini ya, relasi sefase dan tidak sefasenya mana tadi. Nah ini, ya, kapan dia maksimum, kapan dia minimum. Nah, bahkan sebenarnya kita bisa dapatkan lebih jauh lagi tanpa kita harus menghitung. Nah, kita bisa lihat fasornya sebenarnya. Kan saya pengen kalau saya maksimum ya, maka fasornya pasti harus saling menguatkan. Gitu ya. Kalau fasornya harus saling menguatkan, ya jelas bahwa kalau saya punya E1 ke sini, maka E2 juga pasti ke sini gitu ya. Nah, makanya di sini ini untuk kasus yang maksimum. Nah, kalau maksimum gini kan berarti sudutnya ya harus sama dengan 0, 2pi, 4pi dan seterusnya ya. Jadi fasornya harus searah. Nah, dan kalau saya pengen dia minimum, ya kalau minimum kan berarti amplitudenya harus 0 karena intensitasnya 0, amplitudenya 0. Berarti kan si fasornya harus berlawanan begini ya. Jadi ini E1-nya ke sini, E2-nya ke sini. Dan sudutnya ini kan berarti 180 ya. Ini pi radian. Nah, jadi kalau dia minimum, ya delta theta-nya sama dengan pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menghitungnya. Untuk mendapatkan syarat dia maksimum minimumnya, tentunya delta theta-nya tidak berubah ya, delta theta-nya tetap sama dengan ini. Nah, cuman kapan dia terang, kapan dia gelapnya itu kan ya, yang perlu kita dapatkan. Mana tadi? Nah, kita bisa hitung direct seperti ini ya, nyari persamaannya. Tidak terlalu sulit sih sebenarnya ngitungnya. Atau kita bisa gunakan fasor seperti ini ya. Bisa gunakan fasor seperti ini untuk lihat polanya. Nah, jadi di sini intensitasnya bisa bergantung pada delta theta gitu ya. Nah, tapi biasanya pada umumnya kita bikin dia tidak bergantung pada delta theta, tapi bergantung pada sudut theta ini, atau bergantung pada y ya, karena saya inginkan dia persis fungsi dari posisi. Jadi kita bisa tuliskan juga bahwa i sebagai fungsi dari theta itu jadi sama dengan I0 cos kuadrat. Nah, delta theta-nya itu kan tadi mana delta theta-nya teh? Nah, ini ya delta theta-nya. 2 d per lambda sin theta, jadi 2-nya coret. Saya punya pi d per lambda dikali sin theta. Nah, begitu. Atau saya bikin dia sebagai fungsi dari y, juga boleh. Jadi I0 cos kuadrat pi d per lambda, sin theta-nya aja saya ganti jadi y per L ya. Nah, Anda juga bisa tuliskan dalam bentuk. Nah, jadi kalau saya plot, kira-kira ini. Nah, bisa simpan sini ya? Oh, bisa.
Jadi bisa kita plot dia berdasarkan delta theta, bisa kita plot berdasarkan d sin theta di sini ya, atau bisa kita plot dia berdasarkan si I-nya ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk kalau kita punya nanti itu sama, idenya sama. Jadi kalau tadi celah ganda 2, kita dapatkan patternnya seperti ini. Jadi terang gelap, terang gelap, terang gelap. Intensitasnya begini gitu ya. Rumusnya yang ini, rumus intensitasnya, konfigurasi fasornya ya cuma begini. Nah sekarang kalau saya punya 3 celah gimana gitu ya. Ya kalau punya 3 celah ya sebenarnya sama aja sih. Cuman lebih banyak aja ngitungnya. Jadi konfigurasinya kalau saya punya 3 buah celah begini misalkan. Jadi kalau kita tinjau sistem 3 celah misalkan. Tiga celah yang sangat sempit masih ya. Nanti kita lihat efek dari kalau celahnya tidak sempit gitu ya, ada lebarnya. Dan berjarak di satu sama lainnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini sekarang kita punya 3 buah celah, ya kita punya 3 buah sumber. Nah, kita setup yang sama tadi. Kalau kita tinjau pada layar, maka kita punya dari sumber 1, ya E1-nya sama dengan 0, misalkan ini sebagai kita ambil sebagai referensi selalu. Kemudian kita punya cahaya 2. Ini di layar ya, bentuk di layar. Omega T min K XP plus ada beda fasenya delta theta. Dan yang 3 TX 0 cos omega T min KXP plus jadi 2 ya, 2 delta theta. Kenapa 2 delta theta? Ya karena yang ini kan selisihnya adalah d sin theta, yang ini juga selisihnya d sin theta. Jadi cahaya 1 dengan cahaya 2 itu selisihnya adalah d sin theta. Cahaya 2 dengan cahaya 3 selisihnya juga d sin theta. Berarti kan 1 dengan 3 selisihnya adalah 2 d sin theta. Nah, jadi kalau ini selisihnya adalah delta theta, maka yang ini juga delta theta, maka dari awal ke situ sama dengan 2 delta theta. Nah, sekarang jadi kalau saya gambarkan fasornya, kita punya kira-kira begini. Nah, jadi ini adalah konfigurasi fasornya. Nah, jadi ini E1, E2,
sudutnya theta. E2 dengan E3 juga sudutnya adalah delta theta. Kemudian kita tarik dari ujung E1 ke ujung E3. Jadi kita hasilkan R. Nah, tentunya kita bisa hitung juga sih ya berapa R-nya. Nanti kita akan coba hitung berapa R-nya. Tapi yang jelas di sini daripada kita hitung ER, kita akan coba dulu lihat konfigurasi fasornya. Ya. Kapan dia kira-kira maksimum, kapan dia minimum. Ya. Jadi kalau kita lihat konfigurasi fasornya, nah, kalau dia maksimum tentunya kalau saya pengen intensitasnya maksimum, ya maka tentunya fasornya harus searah semua ya. Nggak boleh nggak searah gitu ya. Jadi dia harus searah begini. Nah, jadi ya sudutnya selalu delta tetanya sama dengan 2pi ya. Jadi ini ke sini 2pi. Ini ke sini juga delta tetanya kan 2pi ya. Nah, tapi 4pi juga boleh, 6pi juga boleh gitu ya. 0 juga boleh gitu ya. Jadi akhirnya kalau untuk kasus ini ya kita punya delta tetanya itu 0, 2pi, 4pi dan seterusnya. Mudah. Nah sekarang kalau saya pengen minimum, nah, kalau intensitasnya minimum, artinya kan kalau minimum dia sama dengan 0. Dia harus sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, kalau tadi kan gampang ya sudutnya 180 derajat. Kalau 80 derajat berarti kan dia satu ke kiri, satu ke kanan gitu fasornya. Dia dijumlahin 0. Nah, sekarang mah fasornya 3 Kalau fasornya 3, jadi tidak lagi sederhana gitu menentukan itunya. Nah, ingat kalau saya pengen ER-nya sama dengan 0 di sini, kalau kita lihat fasornya, kalau saya pengen ER-nya sama dengan 0, maka kan ujung E3 itu harus ketemu dengan ujung E1. Harus ketemu dengan ujung E1, dan itu akan menghasilkan, kalau saya gambarkan, akan menghasilkan pola segitiga sama sisi begini ya. Nah. Jadi sekarang si ujung E3 dengan ujung E1 itu ketemu. Di ujung E3 ini kita tarik ke sini. Jadi ER-nya panjangnya sama dengan 0. Nah, berarti di sini sudutnya 180 derajat antara E1 dengan E2. Dan E2 dengan E3 juga sudutnya sama ya, 120 derajat. 120 derajat. Nah, jadi di sini delta tetanya tidak lagi pi dengan minus pi. Nah, tapi delta tetanya adalah 120 derajat. 120 derajat itu 2 pi per 3. Kemudian bisa juga 8 pi per 3. Dan seterusnya ya. Tambah 2 pi aja. Nah, logikanya ya kalau kita plot terang dengan gelap itu kan harusnya selang-seling gitu ya, nggak bisa gelap terus gelap lagi gitu ya, berarti gelap aja terus semua gitu. Nah, jadi antara gelap dengan gelap itu, dengan gelap berikutnya itu pasti ada
ada terang gitu ya. Nah, cuman masalahnya di sini kalau kita lihat konfigurasi gelap berikutnya, kita juga bisa punya begini sistemnya. Nah, kita juga bisa punya sistemnya begini. Ya, jadi sudut antara E1 dengan E2-nya, nah, itu adalah yang ini berarti kan 240 derajat. Ya. Nah, sudutnya adalah 240 derajat. Delta theta ya. Karena 240 derajat, E2 dengan E3 juga 240 derajat, jadi saya punya delta theta-nya, itu jadi ada nih 4 pi per 3, kemudian kita juga punya 10 pi per 3, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini, maksimum pertama itu kan misalkan di 0 ya, ini terang pusat, maksimum di terang pusat, kemudian setelahnya itu di 2 pi. Setelahnya itu terus 2 pi. Nah, tapi di sini kita punya dua terang, dua gelap di 2 pi per 3 dan 4 pi per 3, yang dimana dua-duanya lebih kecil daripada 2 pi. Nah, berarti harusnya antara 2 pi per 3 dan 4 pi per 3 itu kan harusnya ada terang juga gitu. Nah, padahal kita punya terang pertamanya itu bukan di antara 2 pi per 3 dan 4 pi per 3, tapi langsung ke 360 ya di 2 pi. Nah, berarti di tengah-tengah ini harus ada terang gitu sebenarnya. Nah, tapi terangnya nggak bisa terang yang maksimum ini gitu ya. Kenapa nggak bisa maksimum? Karena maksimum di 0 dan 2 pi. Sedangkan ini harus ada di antara 2 pi per 3 dan 4 pi per 3. Nah, jadi di sini harus ada terang, nah, tapi terangnya tidak seterang yang maksimum. Jadi biasanya kita sebut sebagai terang sekunder. Nah, jadi di sini ada terang sekunder. Terang sekunder itu terjadi ketika sudutnya 180 derajat. Bisa dilihat di sini kalau saya punya ini intensitas maksimum sekunder. Nah, kalau intensitas maksimum sekunder, kalau saya gambarkan polanya jadi begini. Jadi sudutnya ini adalah 180 derajat. Ini juga 180 derajat lagi ya, balik. Nah, jadi ini saling cancel. Kalau ini saling cancel, nah di sini masih ada nih amplitudenya sebesar 0. Jadi delta theta-nya adalah pi, 3 pi, dan seterusnya. Nah, ini adalah maksimum sekunder. Nah, jadi dia ada maksimum, ada minimum, kemudian dari minimum itu, minimum yang pertama, dia ke maksimum sekunder dulu, baru ke intensitas minimum, baru ke minimum lagi, baru ke setelah minimum balik ke terang yang berikutnya, yang 2 pi, dan seterusnya. Ya, akhirnya kembali. Nah, jadi kalau kita plot, bentuknya kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada maksimumnya ini, dan di sini ada minimum tentunya. Nah, di sini ada ini nih, ada maksimum sekundernya. Ketika dia pi. Nah, jadi polanya maksimum, kemudian minimum, dia 0, gelap, kemudian ada maksimum sekunder,
kemudian 0 lagi, balik lagi, dan balik lagi ke maksimum yang pertama gitu ya. Dan terus gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan dulu. Ada. Nah, dan kita juga bisa hitung sebenarnya secara umum ya. Jadi kalau kita mau menghitung fasornya secara umum, copy. Jadi kita harus ngitung ER ini. Caranya gimana? Ya kita tinggal hitung aja seperti tadi. Kita hitung sigma X-nya. Sigma X-nya kan berarti, nah ini nanti bentuknya begini. 1 plus cos delta theta ditambah cos 2 delta theta. Dan sigma Y-nya, ada sin delta theta plus sin 2 delta theta. Nah, di sini berarti saya tinggal hitung aja bahwa ER-nya adalah sama dengan E0 akar, mana akar? Jadi 1 plus cos delta theta ditambah cos 2 delta theta kuadrat ditambah sin delta theta ditambah sin 2 delta theta kuadrat. Nah, Anda bisa sederhanakan ya, bisa dicoba bahwa ini sama dengan N0 dikalikan dengan sin dapat 2 ya, 0/2 saya lupa. Jadi sin delta theta 3/2 nih. 0/3 dikali sin pas ya 3/2 delta theta dibagi dengan sin delta theta per 2. Nah, Anda bisa sebentar, ini bukan 9 ya. Ini jadi 9 per 3 yang di sini. Kalau nggak salah ya, begini bentuknya. Tentunya dengan delta tetanya yang tadi ya sama. Delta tetanya memang nggak berubah. Dengan delta theta itu sama dengan tadi apa? 2pi d per lambda kali sin theta, atau saya punya 2pi d per lambda dikali y per L ya. Nah, bahkan Anda bisa tuliskan sebenarnya rumus umumnya
rumus umum untuk N celah. Kalau saya punya N celah, ya, jadi R-nya ya kira-kira jadi N dikali 0 dikali sin N dikali delta T per 2, delta theta per 2 dibagi dengan sin delta theta per 2. Ya. Nah, Anda bisa cek ini. Oke. Nah, ini untuk rumus yang N celah. Nah, di sini menarik kalau saya punya lebih dari 3 celah, ya. Nah, ini adalah lebarnya, kita bikin 0, ini D-nya. Kalau N-nya 1 kan berarti nggak ada yang masuk, ya. Artinya maksudnya dia cuma satu sumber, ya, bukan nggak ada yang masuk, dia masuk tapi nggak ada interferensi. Ya ini mah satu gelombang aja gitu, ya, gelombang bola. Tapi kalau kita bikin N-nya sama dengan 2, nah tadi patternnya jadi begini. Jadi ini terang, gelap, ini mungkin saya kecilin sedikit D-nya. Biar agak gede. Nah, udah cukup. Nah, jadi saya D-nya 1. Sorry. Nge-lag ternyata. Nah, D-nya 1. Nah, jadi kita punya begini. Ya. Jadi kita punya polanya begini, ya, terang, gelap, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 2, ya, menghasilkan pola yang tadi sebelumnya. Nah, kalau kita pindah N-nya jadi sama dengan 3, nah di sini muncul satu sekunder, ya. Satu sekunder. Kemudian kalau saya munculkan 4, nah di sini bisa dilihat kalau 4 yang muncul 2 maksimum sekunder, jadi tidak lagi 1, ya, tapi muncul 2 maksimum sekunder di sini. Kalau N-nya 5, nah
Kalau N-nya 5 bisa dilihat di sini muncul maksimum. Di sini ada maksimum sekunder, ini ada maksimum yang lebih kecil lagi ya. Yang kita sebut sebagai maksimum ketiga gitu. Apa ya namanya? Setelah sekunder itu apa namanya? Tersier gitu. Ini lebih kecil lagi nilai maksimumnya. Ya, tapi masih maksimum juga. Kalau saya ambil 6, sama ya, ini maksimum sekunder, ada 2 maksimum tersier. Kalau saya pilih 7, nah, di sini ada 2 maksimum sekunder, 2 maksimum tersier, ada yang lebih kecil lagi. Gitu. Dan terus kalau saya ambil 8, saya ambil 9, kalau ambil 9 berarti kan saya punya berapa maksimum harusnya? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya punya 7 maksimum sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 maksimum yang di antara maksimum utama di sini. Kalau 10 ini. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa ya dia makin banyak, tapi bukan hanya makin banyak ya, tapi relatif intensitasnya itu makin kecil. Relatif intensitasnya si maksimum sekunder dibandingkan dengan maksimum yang utama itu makin kecil. Nah, Anda bisa lihat di sini. Kalau saya pilih 4 gitu ya di sini, dan kalau saya pilih yang banyak, nah dia makin turun gitu ya intensitas relatifnya. Dan kemudian banyaknya celah ini juga bikin si lebar pitanya ini itu makin kecil ya. Bisa dilihat kan di sini kalau misalkan di 4 itu lebarnya lumayan ya lebar pitanya gitu. Pita terangnya makin sini dia lebar pitanya makin kecil. Nah, sekarang kita bisa cek sebenarnya untuk 4 misalkan ya. Kalau untuk 4, kalau saya punya fasornya 3 kan dia cuma begini ya, 1 2 1 2 1 2 kemudian begini. Nah, kalau 4 gimana ya? Kalau 4 celah itu juga bisa bikin konfigurasinya. Misalkan konfigurasi fasor 4 celah. Nah, kalau kita pengen maksimum sekali lagi ya maksimum mah tidak ada kompromi ya, cuman pasti gini gitu ya, 1 2 3 4. Jadi ini pasti E1, E2, E3, E4-nya pasti searah. Jadi delta tetanya pasti di 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kalau minimumnya gimana. Nah, berarti kan harusnya dari 0 sampai 2pi kita punya berapa minimum gitu ya. Nah, kalau lihat di sini kita punya di sini nggak bisa dicoret-coret ya. Atau saya ambil aja dulu lah. Ini kemudian saya capture. Nah, kemudian ini saya capture aja dulu. Biar bisa kita oret-oret. Nah, terus kita kecilin. Nah, ya ini patternnya kan begini ya. Nah, kita lihat kita sebenarnya dari 0 sampai 2pi ini bisa saya jangan begini. Jadi ya, saya ambil setengah aja. Saya cuma perlu dari sini sampai sini aja. Nah.
150 sampai sini. Nah, jadi bisa kita lihat untuk 4 celah ini, berarti kan sebenarnya kita punya nolnya itu kan 1, 2, 1, 2, ada 3 ya. Jadi dari 0 sampai 2 pi itu kita punya 3 buah 0. Kalau yang tadi dari 0 sampai 2 pi, ya kita punya 2 0 ya. Di 120 dan di 240. Nah, kalau 4 begini kita punya 2 buah punya 4 harus punya 3 buah minimum sebenarnya. Nah, minimum pertama itu di 90 derajat. Kalau saya bisa tuliskan 90 derajat, ini adalah 90 ke atas ya. Jadi ini E1, ini E2, ini E3, ini E4 ya. Nah, jadi di 90 derajat kita punya 0. Nah, kemudian kita ini jadi di delta theta 90 derajat. Nah, kemudian kita juga bisa punya nolnya begini, jadi di 180. Kalau di 180 saya punya ini E1. Nah, E2-nya dia balik. Nah, E3-nya dia balik. Nah, kalau tadi kan ini jadi bikin dia nggak 0. Nah, tapi sekarang balik lagi ke sini ada E4. Nah, jadi ini cancel dengan ini cancel dengan ini gitu ya. Nah, jadi akhirnya 0 juga. Jadi untuk delta theta sama dengan pi, dia 0 juga. Nah, satu lagi tentunya di 270. Kalau 270 berarti saya punya ini S1, E2-nya jadi ini S1, E2-nya tidak ke atas tapi ke bawah. E2, E3, E4 ya. Jadi ini 270 ya. Jadi delta tetanya adalah min 3 pi per 2 ya. Nah, jadi kita punya 3 buah 0 antara 0 sampai 2 pi. Yaitu di 90, di 180, dan di 270. Gitu. Nah, berarti di sini kan kita punya maksimum sekundernya ada 2 pasti. Satu maksimum sekunder antara 90 dengan 180. Sini ada maksimum sekunder. Nah, di sini juga kita punya maksimum sekunder lagi ya. Maksimum sekunder juga. Jadi ada 2. Maksimum sekunder yang ini dengan yang ini. Nah, maksimum sekunder ini biasanya diambil yang 120 ya. Karena kalau saya punya 120 di sini. Nah, ini kan sudutnya begini. 120 tapi ada E4 yang ke sini. Nah, jadi yang ini cancel. Nah, tinggal yang E4 ini yang selamat gitu ya. Nah, yang untuk maksimum sekunder yang kedua juga sama, tapi dia ke sini, ke bawah ya. Dan ada yang ke sini. Ini E4. Nah, ini saling cancel. Jadi ada E4 ke sini. Masih ada survive. Jadi maksimum sekunder di sini dia ini besarnya sama dengan E. Kalau yang ini kan besarnya 4E gitu ya. 4E0. Ini jadi 9, jadi 16 ya. Yang 4E0. Yang ini sama dengan E0. Ini bukan amplitude sih, ini intensitas, tapi ya maksudnya 4E0 kuadrat, ini jadi E0 kuadrat. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada.